makan enggak? Ada. Yang belum makan enggak? Belum makan enggak? Udah semua ya? Semua. Yang nggak hadir hari ini siapa aja? Berapa orang? Banyak. Bisa apa sih? Orang yang ada bertarung. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk keuangannya biar bisa doa. Ya, silakan berdoa. Doa lagi. Belum. Jadi sebelum kita meningkat ke materi selanjutnya, kakak ingin mengunjungi terlebih dahulu terkait talak. Talak itu apa sih yang kalian ketahui? Talak melepaskan ikatan ya. Jadi talak itu melepaskan ikatan. Sebelumnya ini boleh yang belakang maju ke depan diisi, biar nggak terlalu jauh ya, biar enak dijualnya juga. Yang belakang juga boleh. Yang kedua apa yang di sini dapat di belakang pojok. Yang belakang pojok boleh di sini. Di pojok banyak ditanya di pojok. Ya, kemarin kita belajar talak. Talak itu adalah melepaskan talak itu dilakukan oleh siapa sih talak? Oleh suami. Nah, talak itu ada talak berapa ya? Talak 1, talak 2, talak 3. Nah, terkait rujuk, tentukan talak masih bisa rujuk. Talak 1 boleh rujuk nggak? Boleh. 2 boleh. 3 tidak. Kecuali apa? Kecuali dengan nikah dulu baru boleh untuk nikah. Oh gitu. Kami ya anak berarti paham. Overallnya paham. Overallnya paham. Kami ya. Nah sekarang kita meningkat di materi selanjutnya yaitu terkait bulu. Coba dilihat terlebih dahulu di bulu di halaman 21. Udah dibaca sebelumnya semalam belajar nggak? Belajar. Apakah ada bacanya KS? Ya. Tapi tidak dibaca ya. Nanti kita pelajari di hari ini. Di halaman 20 itu ya. Jadi terkait bulu. Bulu itu artinya apa? Melepaskan artinya hampir seperti dengan talak. Cuma ada yang membedakan. Bulu ini dilakukan oleh seorang istri. Jadi bulu ini dilakukan oleh seorang istri. Coba, ada punya kayak semua kan? Apa ada yang punya bulunya kan? Jadi kita hari ini belajar terkait bulu. Bulu itu melepaskan dilakukan oleh seorang istri ya dengan terpisah. Simpelnya seperti itu. Dilakukan seorang istri dengan terpisah atau ada makanya ketika ini meminta cerai. Dan bulu ini dilakukan oleh seorang istri. Terus apakah suami boleh meminta bulu? Boleh nggak suami meminta bulu? Boleh nggak? Suami boleh nggak? Suami nggak boleh melakukan bulu. Jadi bulu ini dikhususkan untuk para istri. Ya. Bulu ini sendiri itu ada sebab-sebabnya. Ya. Bulu ini kalau bahasa biar jelas ya, bulu itu meminta cerai, bukan menceraikan. Kalau kan suami menceraikan istri,
kalau bulu ini nggak boleh menceraikan suami. Tapi bulu ini meminta cerai kepada suami. Tetapi harus persetujuan oleh suami. Jadi kalau suaminya nggak setuju, berarti tidak terjadi bulu. Jadi batal. Jadi tidak bisa bercerai. Ya. Yang perlu dicatat, bulu itu meminta cerai, bukan menceraikan. Ya, penting ya. Bulu bukan istri menceraikan suami, bukan. Tetapi istri meminta cerai kepada suami. Nah, ketika meminta cerai ini itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan istri itu meminta cerai kepada suami, harus ada sebabnya. Tuh, sebabnya ada dua, ada dua. Di buku ada coba dibaca yang pertama apa ini yang pertama? Yang pertama apa? Jadi suami dikhawatirkan tidak menjalankan amal ma'ruf. Dari mana? Dari Islam. Jadi dikhawatirkan suaminya tidak bisa menjalankan amal ma'ruf. Ma'ruf itu ma'ruf sebenarnya ma'ruf. Amal ma'ruf itu adalah bukan ma'ruf ya. Amal ma'ruf itu adalah amal kebaikan, bukan amal keburukan. Kalau mungkar itu artinya keburukan. Jadi yang pertama ini adalah ketika dikhawatirkan seorang pasangannya atau seorang istrinya itu meninggalkan amal ma'rufnya atau meninggalkan amal kebaikannya. Ya, paham ya? Yang pertama, contohnya ketika sebelum nikah suami dan istrinya itu awalnya sama-sama baik. Suaminya itu pokoknya perfect kan jalan banget, sholatnya rajin, suami WA-nya itu ya dan semua kan. Kemudian setelah menikah kok ternyata suaminya tidak seperti itu, nggak pernah sholat, tidur nggak pernah sholat, pokoknya dia keburukan semua isinya. Enggak, realitanya enggak sebanding dengan apa yang dulu pas kita baik, nikah ternyata zong atau sama sekali enggak baik. Itu seorang istri bisa untuk meminta cerai pada suaminya. Karena apa? Karena sebabnya seorang suami itu telah meninggalkan ma'rufnya atau amal ma'ruf jadi. Paham ya? Ditanyakan terkait sebab-sebabnya yang pertama itu karena suami dikhawatirkan tidak menjalankan apa? Tidak menjalankan amal ma'ruf. Jadi seorang istri apa hal yang membuat kalian itu benci kepada suami? Apa? KDRT apa bisa? Jadi faktornya ini ya, kalau yang sangat benci itu sebenarnya ada dua faktor utamanya. Yang pertama karena KDRT, yang kedua karena perselingkuhan. Ya. Itu bisa diberikan karena itu sangat membuat benci seorang istri, bahkan bisa membuat istri itu luka. Kira-kira kalau kalian diselingkuhi gimana? Gimana? Ada kata-kata terkait selingkuh itu ada kata-kata enggak? Ya, jadi kesimpulannya terkait pacar itu dilakukan oleh suami dan istri. Paham semua kan kalian? Masa iddah itu adalah masa menunggu kalau rujuk itu kembali, gitu ya. Dua ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya buat kalian bermanfaat. Untuk apa? Belum bikin doa pulang. Baik, 2, 3. Mungkin itu yang bisa kakak sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya karena mohon maaf. Nah, ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.